Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, kita masih sedang membahas tentang bagaimana merubah karakter anak, di mana kita ingin anak yang karakternya buruk atau watak sifat-sifat dasarnya itu jelek, itu bisa kita rubah untuk menjadi baik. Bagaimana anak nakal kita bisa rubah menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang tidak perhatian kepada sholat, bahkan cenderung durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana kita rubah menjadi anak yang baik. Kita sudah mulai membahas hal ini pada kesempatan yang lalu, dan kita ingin memperdalamnya, mengembangkannya, bahwa merubah anak itu 5 tahapannya. Paham, yakin, sadar, kemudian perbuatan dan sikap. Yang kelima adalah perubahan. Dimulai dengan paham. Paham itu adalah otak mengerti. Ilmunya telah tertangkap oleh otak, sehingga suatu pengetahuan kalau telah dikuasai oleh otak, maka akan memunculkan anak mengerti. Buktinya mengerti apa? Dia mampu menyampaikan lagi seperti apa yang dia dengar atau dia kuasai. Paham itu letaknya di otak. Kemudian dia harus masuk ke dalam yakin, ke dalam jiwa. Paham kalau sudah masuk ke dalam jiwa, itu akan berubah menjadi yakin. Jiwa meyakini. Jadi kalau sudah yakin, itu berarti jiwa telah memahami. Nah, apa bedanya? Bedanya, yakin itu adalah hilangnya keraguan. Hilangnya keraguan. Kalau masih ada ragu-ragu, itu namanya belum yakin. Kalau belum yakin, itu artinya belum masuk ke dalam jiwa. Baru ada di otak, belum ada di jiwa. Kalau sudah ada di dalam jiwa, maka tandanya apa? Tandanya adalah dia yakin. Yakin apa indikatornya? Pembuktiannya apa? Maka jawabnya tidak ragu-ragu lagi. Kalau sudah tidak ragu-ragu lagi, berarti sudah yakin. Kalau sudah yakin, berarti anak itu, jiwanya itu telah paham, telah meyakini. Nah, kemudian kita tingkatkan dari yakin untuk masuk ke dalam nurani. Harus masuk ke dalam nurani. Berubah apa? Sadar. Sadar itu apa sih? Sadar itu adalah memahami atau mengerti bahwa ini adalah kebutuhannya. Ini kebutuhan saya. Saya rugi kalau saya tidak mengambil ini. Saya akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang penting kalau saya tidak memeluknya, tidak mengambilnya.
tidak menjadikannya sebagai bagian dari diri saya. Nah, ini namanya sadar. Sadar itu adalah suatu sikap jiwa di mana seseorang telah memahami kebutuhannya. Ini kebutuhan saya. Ini penting. Nah, itu namanya sadar. Kemudian yang keempat, orang kalau sudah sadar itu nanti akan mendorong jiwanya, jiwanya akan mendorong kepada perbuatan dan sikap. Jadi kita bayangkan, yang paham itu adanya di otak, masuk ke dalam jiwa menjadi yakin, masuk ke dalam lubuk jiwa, dalamnya jiwa, orang menyebutnya nurani, jiwa yang paling dalam itu disebut dengan nurani. Maka masuk ke sana, dia berubah menjadi sadar. Di mana sadar itu seseorang telah menyadari, artinya telah memahami, ini kebutuhan saya, ini yang saya cari-cari, ini sangat bermanfaat buat saya, sangat penting buat saya, tidak boleh luput, tidak boleh lepas. Nah, kalau sudah sadar, maka jiwa akan bertekad bulat untuk mendorong fisik berbuat. Ayo kamu berbuat. Ayo tangan kamu berbuat. Maka di sini jiwanya bersikap, tubuhnya berbuat. Jiwa, perbuatannya jiwa itu adalah sikap. Perbuatannya fisik disebut perbuatan. Orang yang jiwanya tidak berbuat artinya tidak punya sikap. Kalau jiwa sudah berbuat itu artinya bersikap. Nah, di sini ini namanya kesadaran telah menguat dan telah mampu mendorong fisik untuk berbuat. Maka itu sudah sampai di level yang keempat. Maka di saat seseorang telah melakukan, berbuat, sering dia berbuat, maka hasilnya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang membentuk perubahan. Di mana orang mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi seseorang itu bisa. Kenapa bisa? Karena biasa. Kalau belum biasa, belum bisa. Nah, harus dibiasakan. Jadi seperti itulah perubahan kita lakukan. Saya contohkan misalnya jujur, anak bohong, anak suka bohong. Kita ingin rubah anak itu supaya menjadi anak yang jujur. Bisakah? Bisa. Gimana caranya? Mulai dengan paham. Bagaimana? Kita uji apakah dia berilmu tentang jujur atau tidak. Kita tanya, nah, jujur itu apa sih artinya? Jujur itu benar. Seseorang tidak bohong, ngomong apa adanya. Oh, kamu paham ya? Kamu paham kalau begitu? Iya, ayah, saya paham. Oke.
Bagaimana? Penting atau tidak jujur itu? Ya, dia punya. Berarti belum yakin. Kalau seseorang itu sudah yakin bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh diragukan lagi, maka itu namanya yakin. Tapi di saat dia ragu-ragu, kenapa sih kamu tidak yakin bahwa jujur itu penting? Ya sih ayah, kadang-kadang kan kita butuh juga untuk bohong supaya berhasil. Kalau kita ini jujur-jujur saja nggak berhasil ayah. Oh begitu. Jadi kamu itu menganggap bohong itu penting ya? Ya enggak juga sih ayah. Lah, kenapa kamu tadi bilang bahwa bohong itu diperlukan? Bukankah bohong itu membuat orang jadi celaka? Allah itu kan tidak mau memberi hidayah kepada orang bohong kan? Iya sih ayah. Nah, terus kamu kenapa menganggap bohong itu diperlukan? Nah, di sini kita berdialog dengan dia supaya yakin, tidak ragu-ragu lagi tentang jujur, supaya betul-betul dia meyakini kejujuran. Itu dialog kita yakinkan dia. Kita buktikan bahwa jujur itu menyelamatkan orang, sedangkan bohong itu malah mencelakakan orang. Nah, kalau anak itu sudah yakin, maka kita sadarkan. Nah, kamu yakin bahwa jujur itu penting? Iya sih ayah, yakin. Memang bohong itu tidak penting? Ya tidak sih. Nah, kalau jujur itu penting, masa kamu tidak membutuhkannya? Kamu tidak memperhatikannya, tidak mempedulikannya. Kamu tidak berusaha untuk menjadikan jujur itu adalah dirimu. Jujur itu adalah sifatmu. Jujur itu adalah karaktermu. Iya ya ayah. Nah, di sini kita betul-betul kita pasang di dalam jiwanya kejujuran sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa. Bagaimana caranya? Kebutuhan itu cuma ada dua macam. Kebutuhan itu cuma ada dua macam. Membutuhkan sesuatu untuk dimiliki, atau membutuhkan sesuatu untuk dihindari. Di mana contohnya? Kita membutuhkan makanan dan minuman, maka kita menganggap penting makanan dan minuman tertentu. Nah, kita yakini kebutuhan. Tapi ada makanan yang telah beracun, maka kita harus yakini untuk menghindarkan. Bagaimana caranya agar kita tidak memakannya? Kalau kita memakannya, kita akan keracunan. Kalau kita keracunan, kita kecelakaan. Nah, di sini bahwa kebutuhan kita itu cuma ada dua macam. Membutuhkan sesuatu dalam rangka mendatangkannya ke diri kita, atau membuangnya dari diri kita, menghindarinya. Kita membutuhkan segera dia jauh dari kita, kita terhindar dari bahaya ini. Nah, kemudian kalau seseorang itu sudah sadar
Maka orang yang sadar itu adalah orang yang mengerti, meyakini bahwa ini adalah kebutuhannya. Maka kalau sudah yakin, sudah sadar, tinggal didorong, dimotivasi. Nah, kamu kan sudah menyadari kalau ini penting. Yes, ya. Nah, kenapa kamu tidak lakukan? Kenapa kamu tidak bersikap? Apa halanganmu? Ya si ayah, apa ya kata orang? Saya kan dulunya gini. Masa sekarang jadi gini. Nah, kenapa kamu malu? Kalau kejujuran itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, kenapa kamu malu untuk jujur? Mestinya kamu merasa malu dong untuk bohong. Kita motivasi dia untuk bersikap jujur, untuk berbuat, didorong dengan kejujuran. Nah, mulailah dia mau melakukan kejujuran, mau bersikap jujur, maka terus kita ingatkan lagi. Kalau bohong kita ingatkan. Terus sampai kejujuran itulah yang menang di diri dia. Dia telah menjadi kebiasaan baru yang dipeluk, yang diikat kuat-kuat di dalam dirinya. Kemudian dia pun mampu meninggalkan bohong. Nah, di sini anak pun berubah. Jadi perubahan itu puncaknya di dalam jiwa. Perubahan itu puncaknya di dalam jiwa. Di mana orang kalau mau merubah itu bukan cuma fisiknya. Kalau fisiknya saja itu namanya kebiasaan kosong. Orang biasa sholat tapi sekedar kebiasaan. Karena takut, karena tidak enak sama orang, karena ingin dipuji orang sebagai orang sholat, tapi tidak yakin bahwa sholat itu penting, kosong. Nanti gampang hilang. Kenapa? Karena dasarnya bukan keyakinan. Maka perubahannya bersifat sementara. Perubahannya itu hanya dikarenakan ada sesuatu. Perubahannya tidak permanen. Perubahan yang permanen itu adalah perubahan yang benar-benar karena keyakinan, karena paham, yakin, sadar. Kalau sudah paham, sudah yakin, sudah sadar, maka di saat seseorang itu berubah, perubahannya akan terus-menerus. Bukan sekali-sekali, bukan sementara, tapi seterusnya. Jadi betul-betul mengalami perubahan yang permanen. Kemarin kita sudah mulai membahas tentang level 1 atau tahapan yang pertama, yaitu paham. Maka perubahan-perubahan itu harus menggunakan SRRI. Apa sih SRRI? Stimulus, terus respon, reinforcement. Stimulus. Jadi kita itu di saat berdialog dengan anak itu jangan mengajari, tapi melempar stimulus, memancing. Contohnya tadi, jujur. Nah, jujur itu yakni sesuatu yang baik atau buruk. Baik ya. Yakin kan? Yakin. Itu kita ajak ngobrol, kita pancing. Merubah orang itu harus dengan pancingan, dengan stimulus, dengan rangsangan, supaya seseorang mengucapkannya,
supaya seseorang melakukannya dari dirinya, bukan karena kita paksa, bukan karena kita mengajari, bukan, tapi betul-betul ada di dalam dirinya, keluar dari dalam dirinya karena kesadaran, bukan karena paksaan, bukan karena sekadar kebiasaan, bukan, tapi harus dengan yang kemantapan diri. Nah, berarti harus menggunakan SRR. Kita stimulus, kita rangsang supaya dia berkata, supaya dia berbuat. Setelah dia berkata, dia berbuat, berarti telah merespon. SR, stimulus, respon. Baru yang berikutnya, kalau anak itu sudah berbuat, reinforcement. Kita apresiasi, kita dukung, pintar kamu, bagus kamu, ini anak ayah. Nah, ini akan memantapkan dia. Ini yang menyebabkan dia merasa terpuji, merasa yang ini harus berubah. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baik. Nah, jadi dalam memastikan paham, kita menerapkan SRRI, stimulus, respon, reinforcement. Dalam memastikan paham tentang keharusan karakter, misalnya jujur sebagai contoh, adalah dengan cara apa? Memberikan stimulus. Pengasuh memancing anak asuhnya dengan bertanya, apakah dia mengerti bahwa jujur adalah suatu keharusan? Kemudian misalnya pengasuh berkata, jujur itu harus atau tidak ya? Contoh yang lain, bolehkah seseorang berbohong? Jadi banyak sekali cara-cara memberikan stimulus supaya anak itu menunjukkan kalau dirinya paham atau tidak. Kemudian, kalau anak itu ternyata responnya bagus, dia menjawab, ya harus dong, jujur itu harus ayah. Nah, maka dia telah paham. Kalau anak itu menunjukkan kalau dirinya paham, segera diapresiasi, diberi reinforcement. Reinforcement itu artinya dukungan. Kita sanjung dia, kita puji dia, kita dukung dia, supaya itu menjadi diri dia, itu menjadi sifatnya, karena ini sifat terpuji, ini karakter terpuji. Kemudian, bagaimana, apa yang perlu kita ungkapkan saat kita melakukan RI, reinforcement? Salah satu contohnya kita memuji dengan berkata, kamu memang anak pintar, kamu memang benar-benar anak ayah. Ayah bangga pada kamu. Ternyata kamu itu anak yang cerdas. Jadi kita jangan segan-segan melakukan reinforcement, memuji, mendukung sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus pada anak. Namun jika dia menjawab tidak harus, bahwa jujur itu tidak harus, seseorang boleh saja berbohong untuk kepentingannya. Kalau ada kepentingan seseorang perlu juga berbohong. Oh, berarti ini anak belum paham, belum paham bahwa
kejujuran itu suatu kewajiban, bukan suatu pilihan. Bagaimana Allah akan memberi hidayah kepada orang yang pendusta? Tidak mungkin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang kadzab, orang yang pendusta. Sehingga kalau anak kita ini ingin supaya dia mendapatkan hidayah, maka harus kita buat dia itu menjadi anak yang jujur. Karena Allah hanya akan memberi hidayah kepada orang yang jujur. Orang yang pendusta itu tidak akan Allah beri hidayah. Kapan akan berubah anak ini kalau tidak mendapatkan hidayah? Maka kita harus rubah anak kita untuk menjadi anak yang jujur. Kemudian, kalau terbukti anak itu tidak paham, maka anak itu kita kembali lagi jadi memahamkannya. Kita jadi ulang lagi proses memahamkan anak. Jadi balik lagi, ternyata di anak jawabannya salah. Jawabannya menunjukkan bahwa yang dipaham itu jadi sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada, tidak menjadi keharusan. Nah, dari sini kita balik lagi. Jadi menurut kamu jujur itu apa sih? Ya jujur itu berkata benar ya. Nah, kalau orang berkata benar memang baik atau buruk? Ya baik sih ayah. Loh, kan berarti bohong itu lawannya jujur kan? Iya. Nah, kalau kamu sudah tahu bahwa bohong itu lawannya jujur, kenapa kamu menganggap bahwa bohong itu penting? Perlu kita lakukan untuk membela kepentingan kita. Iya sih ayah, supaya berhasil. Oh, kamu menganggap bahwa berhasil dengan cara bohong itu bagus ya? Loh, emang kenapa ayah? Nah, di sini ada dialog yang bagus. Orang yang berhasil dengan cara yang bohong itu dia tidak akan didukung oleh Allah. Dia akan ditinggalkan oleh Allah. Karena Allah hanya akan mendukung, hanya akan memberi hidayah kepada orang yang jujur. Kamu mengerti ini kan? Iya sih ayah. Nah, kenapa kamu mau melakukan bohong? Iya ya, ya. Nah, jadi dialog-dialog yang seperti ini penting sekali. Penting sekali dialog dalam rangka memahamkan supaya anak itu betul-betul paham bahwa dia itu sedang kita tanami karakter, kita tanami sifat supaya mendalam, otaknya betul-betul paham. Nanti kalau otak itu sudah paham, jiwa gampang yakin. Karena nanti otak itu akan berusaha meyakinkan jiwa, membantah semua keraguan. Dan dari situ perubahan dilakukan. Maka bagaimana kita memastikan yakin? Kita sama harus terus menerapkan SLRI. Apa tadi singkatan dari apa SLRI? Stimulus, respon, reinforcement. Kita memberikan stimulus artinya kita memancing, kita merangsang supaya anak bicara, supaya anak berbuat, itu namanya stimulus. Di saat anak berbicara, di saat anak berbuat, itu namanya respon. Dia menanggapi. Kalau dia menanggapi dan tanggapannya bagus, segera diberikan RI.
Jadi kalau kita menilai anak itu responnya bagus, jawabannya bagus, pembicaraannya bagus, perbuatannya bagus, maka segera dipuji supaya sikap yang bagus itu segera jadi kebiasaan, supaya perbuatan yang bagus itu segera jadi kebiasaan. Karena karakter itu adalah kebiasaan. Watak itu adalah kebiasaan. Tidak ada watak yang tidak didasari oleh kebiasaan. Semua watak itu dasarnya adalah kebiasaan. Kita membiasakan anak berbohong, maka jadi pembohong. Kita membiasakan anak untuk jujur, maka dia akan menjadi orang yang jujur. Kita membiasakan anak rajin bekerja, ya, maka anak akan menjadi orang yang rajin bekerja. Kita membiarkan anak malas bekerja, akan jadi karakter anak itu malas bekerja. Nah, kalau malas bekerja itu menjadi kebiasaan, maka akan tertanam menjadi karakter. Jadi yakini bahwa karakter itu dasarnya adalah kebiasaan. Merubah itu dengan membiasakan. Namun supaya perubahan itu permanen, maka perubahan itu dasarnya harus yakin. Harus yakin, bukan sekedar paham. Kalau paham saja gampang lupa. Supaya tidak gampang lupa harus yakin. Nah, jadi kita menerapkan SRLI dalam memastikan yakin akan keharusan jujur sebagai contoh yang sedang kita bahas. Caranya yang pertama stimulus. Pengasuh memancing keyakinan anak asuhnya dengan menguji keraguannya. Jadi meyakinkan itu, stimulusnya bagaimana sih? Kita pancing keraguan supaya keluar keraguan itu. Misalnya pengasuh berkata, tapi boleh kan sesekali kita berbohong. Jadi setelah anak itu kita dapat dipaham tentang jujur. Nah, jujur itu apa sih? Ya, jujur itu berkata benar. Jujur itu tidak berbohong. Oh, gitu. Tapi kita boleh kan sekali-sekali berbohong. Nah, jadi kita uji dia yakin atau tidak dengan karakter yang kita mau tanamkan. Nah, jadi di saat anak itu menjawab dengan mantap, tidak boleh, berarti yakin. Tapi kalau seorang anak bilang sesekali boleh, ini berarti dia regular. Jadi kita lihat di sini, kita harus pintar berdialog dengan anak. Di mana respon dari anak di saat anak asuh kita itu menjawab berbohong itu tidak boleh. Berarti dia telah yakin, maka segeralah diapresiasi, diberi reinforcement, didukung. Misalnya kita puji dengan mengatakan memang kamu mantap, memang kamu ini luar biasa, ayah bangga punya anak kamu yang jujur. Itu penting, melakukan reinforcement. Jangan kita mencela saja terus kerjanya. Jangan kita menyalahkan terus. Anak akan jadi minder. Anak itu akan merasa dirinya tidak berarti, tidak bermakna. Saya ini jelek terus, saya ini salah terus. Nanti minder.
Anak itu perlu dibangun kemantapannya, keyakinannya, jadi dibangun, jadi jati dirinya, percaya dirinya itu harus dibangun. Di antara caranya adalah dengan dipuji, dengan cara diapresiasi kalau berbuat baik. Nah, namun jika anak asuh itu menjawab dengan keraguan, ya boleh juga sesekali orang berbohong. Nah, ini berarti belum yakin. Maka jangan di-reinforcement, jangan didukung. Kita perbaiki, kita kembali lagi ke langkah 1. Jika anak asuh belum yakin, maka perlu diyakinkan. Kita balik lagi kepada paham. Lah, berarti kamu paham gak sih kalau yang jujur itu penting, bahwa jujur itu harus mesti ada di dalam diri kita? Iya sih ayah. Lah, kenapa kamu kok menilai bohong itu diperlukan? Ya habis buktinya kita kalau nggak bohong nggak berhasil. Jadi kamu menghalalkan segala cara, membenarkan cara berbohong. Itu baik atau buruk tuh? Kalau kita itu menganggap bohong itu bagus, menganggap bohong itu adalah cara yang baik, itu kesimpulan yang benar apa salah? Ya salah sih ayah. Nah, kenapa kamu mau melakukan itu? Kenapa kamu menyimpulkan seperti itu? Nah, ini dialog yang seperti ini penting banget. Karena ini mengubah itu begini caranya. Memahamkan, kemudian meyakinkan. Dan gunakan SLR supaya itu keluar dari diri anak, muncul dari dalam diri anak, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena jadi ingin menyenangkan ayah, enggak, tapi betul-betul itu adalah sesuatu yang ada di dalam dirinya. Kemudian langkah yang ketiga adalah memastikan sadar. Sama, harus menggunakan SLR juga, di mana kita memastikan sadar akan keharusan jujur. Misalnya dengan cara memberikan stimulus yang pertama, SLRI kita stimulus. Di mana di sini pengasuh memancing kesadaran anak asuhnya dengan menguji tingkat kebutuhannya. Sadar itu apa sih? Sadar itu adalah mengerti akan kebutuhan. Itulah sadar. Orang tidak sadar itu akan melakukan sesuatu yang menunjukkan dia tidak membutuhkan sesuatu yang penting. Contohnya orang gila, tahu-tahu melucuti pakaiannya sendiri, kemana-mana jalan telanjang. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa pakaian itu penting. Dia tidak menyadari bahwa dirinya membutuhkan pakaian. Ini berarti orang tidak sadar. Karena orang tidak sadar itu tampilannya dia bersikap tidak butuh kepada sesuatu yang penting. Orang diajak sholat tidak mau. Oh, berarti belum sadar bahwa sholat itu penting. Oh, Masya Allah, ini orang rajin banget sholat. 5 waktu dia sholat di masjid. Oh, berarti dia sadar bahwa sholat itu penting. Jadi sadar itu menganggap penting sesuatu, merasa butuh kepada sesuatu yang dianggap baik. Nah, kita memancing anak untuk meyakini bahwa anak ini sadar atau belum.
Kita pancing dengan pertanyaan, memangnya kejujuran itu penting? Atau kita pakai pertanyaan yang lain, seberapa penting sih kejujuran itu? Jadi kita uji anak ini, kebutuhannya kepada kejujurannya itu seberapa, kita ukur mantap atau tidak, kuat atau tidak. Maka anak akan merespon pertanyaan kita, rangsangan kita, stimulus kita itu akan direspon oleh anak. Jika anak asuhnya menjawab, kejujuran itu bisa melahirkan kepercayaan orang lain. Semua orang tentunya membutuhkan suasana yang saling percaya. Kita bilang, mantap banget kamu ini. Ayah bangga dengan anak yang pintarnya kayak begini. Dia mampu mengungkapkan betapa pentingnya jujur. Orang jujur tidak dipercaya orang. Bagaimana kita ini, bisa melakukan kerjasama dengan orang yang tidak jujur. Kalau kita tidak jujur, kerjasama kita akan hancur. Orang sudah tidak percaya lagi kepada kita dan seterusnya. Di saat anak itu jawabannya dia membutuhkan kejujuran atau secara umum apa saja yang dianggap penting, segeralah diapresiasi, segeralah diberi reinforcement. Misalnya, kamu memang dewasa. Ini sebagai bentuk reinforcement, kita dukung supaya ini menjadi diri dia, ini menjadi karakternya. Namun, jika anak asuh itu menjawab, belum tentu kejujuran itu penting, bisa jadi dusta lebih penting. Kita lihat, ini menunjukkan bahwa anak tidak sadar. Seperti kebanyakan orang Indonesia itu tidak sadar bahwa jujur itu penting. Sehingga keluarlah kata-kata pepatah yang mengatakan jujur, bujur. Orang jujur itu adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk dilindas. Bujur dia. Jadi kalau orang jalan itu ke depan, dia nggak motong jalan, sehingga akan dilindas. Orang pasang badannya untuk dilindas. Itu sampai jadi patah, karena menganggap bahwa bohong itu penting. Sampai-sampai kancil yang pembohong itu dipuji sebagai kancil yang cerdik. Padahal pembohong kancil itu. Kancil itu penipu, gak tanggung-tanggung, nipu petani, nipu buaya, nipu macan, semua ditipu sama dia. Kok malah dipuji menjadi kata-kata kancil yang cerdik. Padahal bukan cerdik, itu namanya licik. Karena orang cerdik itu orang jujur. Tapi di saat menggunakan bohong, bukan sesuatu yang terpuji, tidak layak untuk disebut cerdik, karena cerdik itu positif. Di saat seseorang itu pintarnya menggunakan curang, menggunakan bohong, itu namanya licik, bukan cerdik. Maka harus dirubah judul dari dongeng kancil itu, rubah kancil yang licik. Ini contoh bahwa bangsa kita itu terbiasa dengan bohong, karena kita memuja-muji bohong, sehingga anak-anak kita jadi kancil-kancil yang licik. Kenapa koruptor ada di mana-mana? Yaitu karakter. Karena mereka itu menganggap bohong itu bukan masalah, menipu itu bukan masalah, manipulasi itu bukan masalah, sehingga menjadi kebiasaan mereka
kemudian menjadi karakter mereka, dan mereka terbiasa. Nah, tidak menganggap masalah jadi adanya bohong. Nah, namun jika anak asuh itu menjawab belum tentu kejujuran itu penting, bisa jadi dusta lebih penting, berarti belum sadar. Maka jika terjadi ini, anak belum sadar, maka perlu disadarkan. Balik lagi. Jadi yang dia harus sampai kepada kesimpulan bahwa jadi bohong itu sesuatu yang berbahaya, bahwa jujur itu sesuatu yang bermanfaat, jujur itu diperlukan, bohong itu tidak diperlukan, jujur itu sesuatu yang penting, bohong itu sesuatu yang berbahaya. Itu harus sampai ke sana, sadarkan. Kita dialog lagi, kita balik lagi kepada dialog yang bagus untuk sampai kepada kesimpulan yang menyebabkan anak itu sadar. Dia mengerti akan kebutuhannya. Kemudian, bagaimana kita memotivasi? Kalau tadi paham, yakin, sadar, langkah kita adalah dengan memastikan paham, memastikan yakin, memastikan sadar. Tapi begitu sampai kepada sikap dan perbuatan, kita ganti kata memastikan dengan kata memotivasi. Artinya menyemangati, mendorong agar anak itu jujur, sebagai contoh. Nah, sama memotivasi pun, memotivasi dalam sikap dan perbuatan pun menggunakan SLRI. Karena merubah itu penting menggunakan SLRI. Stimulus, respon, reinforcement. Menerapkan SLRI dalam memotivasi anak asuh agar segera bersikap jujur dan berkomitmen dengan kejujuran dalam perbuatannya. Ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, kita memberi stimulus. Pengasuh mendorong anak asuhnya untuk bersikap jujur. Di antaranya dengan memancingnya. Misalnya, dia meletakkan uang 100.000 rupiah di tempat anak asuhnya biasa duduk. Kita uji anak kita ini jujur atau tidak. Artinya jujur itu sudah jadi sikap dia atau belum? Jujur itu sudah jadi perbuatan dia atau belum? Caranya kita pancing. Salah satu contoh pancingannya, dia biasa duduk di mana? Oh, di sofa yang pojok itu. Taruh uang 100.000 kecil. Ini contoh. Kalau ternyata diam-diam dia masukkan kantong, terus dia pergi. Kita perhatikan, oh, berarti dia masih belum jujur. Kita tanya, kamu ngambilin uang 100.000 di sini. Iya. Berarti kamu belum jujur. Berarti kita kembali lagi ke langkah 1. Pahamkan, yakinkan, sadarkan. Kalau ternyata belum terbentuk, belum menjadi sikap, belum jadi perbuatan dia, balik lagi, matangkan lagi, pastikan paham, pastikan yakin, pastikan sadar. Baru kita meningkat, memotivasi dia untuk jadi sikap dan perbuatan. Karena mendorong kepada sikap dan perbuatan itu namanya memasukkan adonan ke dalam oven. Habis itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Ya, ini artinya kalau adonan itu sudah masuk ke dalam oven, maka sudah tidak bisa dirubah
berubah lagi. Kenapa? Dia akan persis seperti loyangnya, dia akan matang dan kaku, sudah tidak bisa dirubah lagi. Sama, kalau kita sudah sampai kepada memotivasi anak untuk bersikap dan berbuat, itu namanya mematangkan. Mematangkan itu tidak boleh sesuatu yang jelek. Karena nanti akan terjadi kematangan sesuatu yang jelek. Nah, jadi pengasuh mendorong anak asuhnya untuk bersikap jujur di antaranya dengan memancingnya. Jangan ragu-ragu, pancing. Misalnya dia meletakkan uang 100.000 di tempat anak asuhnya biasa duduk. Nanti akan ada respon. Tidak lama kemudian anak asuhnya pun berteriak, siapa yang merasa kehilangan uang 100.000 ini? Dia akan bertanya, oh Masya Allah, jujur. Ternyata sudah menjadi sikap dia. Nah, maka segera kita reinforcement, kita dukung, kita apresiasi. Misalnya dengan mengucapkan, Masya Allah, memang engkau anak yang jujur. Anak ayah bangga dengan kamu. Kamu itu anak yang jujur. Nah, ini dalam rangka melakukan reinforcement. Namun jika yang terjadi justru anak itu mengambilnya dan menguasainya, berarti dia belum bersikap jujur, maka perlu dibina kembali dari awal. Ini barangkali porsi kita hari kita yang kita gunakan api kecil ya, supaya matang betul. Karena ini kemampuan SRL itu adanya di murid saja. Karena pada prakteknya tidak bisa. Jadi saya harus betul-betul meyakini bahwa itu mampu melakukan SRL. Sementara kita tidak mau masuk ke perubahan dulu sampai di sini. Silakan barangkali. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi